Teman-teman, biasanya kue kumbu itu dari kacang hijau. Nah, ini kita bikin dari ubi jalar. Rasanya teman-teman bakal nggak nyangka loh, rasanya enak banget. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Udemiko Channel. Oke, ini dia yang kita perlukan untuk membuat kue kumbu ubi jalarnya. Ubi jalar sudah kita kupas dan cuci bersih. Kita siapkan ubi jalar 500 gram. Ubi jalarnya kita potong tipis-tipis seperti ini. Tujuannya supaya proses masaknya lebih cepat. Oke, pertama kita masak dulu nih ubi jalarnya. Ubi jalar kita kukus ya teman-teman. Jadi ini kita siapkan dang-dang untuk mengukus ubi jalarnya. Ubi jalar kita kukus dengan menggunakan api yang besar. Kita kukus sampai empuk. Setelah kita masak selama 15 menit dengan menggunakan api yang besar, kita cek ya teman-teman. Kita coba tusuk dengan menggunakan garpu dan ternyata ini udah matang loh teman-teman. Ubi jalarnya sudah benar-benar empuk. Kompor kita matikan. Nah, dalam keadaan panas-panas, ubi jalar yang sudah empuk ini langsung saja kita angkat. Ubi jalarnya kemudian langsung kita olah jadi kue kumbu ya. Ubi jalarnya kemudian kita haluskan dengan menggunakan sendok atau dengan menggunakan cangkir juga boleh. Di sini hati-hati ya teman-teman karena ubi jalarnya masih panas. Upayakan saat menghaluskan ubi jalarnya sampai benar-benar halus ya teman-teman. Tidak ada potongan ubi jalar yang kasar. Supaya nanti kue kumbu ubi jalarnya benar-benar lembut. Gampang banget loh ubi jalarnya lembut karena sebelumnya ubi jalar sudah kita kukus sampai benar-benar empuk. Dan ini dia bahan tambahan lainnya untuk membuat kue kumbu ubi jalarnya. Sudah ada di sini gula pasir 4 sendok makan, kemudian tepung tapioka 3 sendok makan, kelapa parut 50 gram, dan juga garam 1/4 sendok teh. Ubi jalarnya sudah halus, kita masukkan garam 1/4 sendok teh. Kita masukkan juga gula pasir 4 sendok makan atau sesuai selera. Lanjut kita aduk-aduk kembali. Untuk menentukan tingkat kemanisannya, setelah gulanya tercampur dengan merata, adonan dicicip sedikit ya teman-teman. Jika dirasa kurang manis, teman-teman boleh tambahkan lagi gula pasirnya sesuai selera teman-teman, oke? Sekarang kita masukkan kelapa parut sebanyak 50 gram. Kelapa parut yang kita gunakan di sini kelapa parut yang masih muda ya teman-teman. Gunakan kelapa parut hanya bagian putihnya saja. Jadi ini nanti kue kumbu ubi jalarnya terlihat bersih. Ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Oke teman-teman, adonan sudah tercampur merata dengan kelapa parut. Nah sekarang kita tambahkan tepung tapioka. Berikutnya kita masukkan tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan. Ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Untuk takaran tepung tapiokanya 3 sendok makan per ya teman-teman. Jadi jangan sampai menggunung, oke? Teman-teman, penambahan tapioka berfungsi sebagai pengikat pada ubi jalar yang sudah kita bentuk. Jadi nanti saat kita goreng, ubi jalarnya tetap utuh. Nah ini udah tercampur dengan merata. Lanjut kita bentuk adonan. Oke, sekarang kita bentuk. Kita ambil adonan kira-kira 1 sendok makan. Adonan kemudian kita bentuk pada kedua telapak tangan ya teman-teman. Ini adonan kita bentuk persegi. Saat kita membentuk adonan sambil ditekan-tekan ya teman-teman, supaya adonan terbentuk dengan kokoh. Pastikan adonan yang dibentuk benar-benar padat ya teman-teman, tidak retak atau pecah. Supaya nanti adonan yang sudah kita bentuk ini kita goreng bentuknya utuh. Nah seperti ini ya teman-teman. Setelah kita bentuk langsung kita taruh dalam wadah. Dan lanjut kita bentuk kembali. Untuk bentuk dan ukuran kue kumbunya sesuaikan dengan selera teman-teman. Adonan yang sudah kita bentuk ini dalam wadah dikasih jarak ya teman-teman, jangan terlalu rapat. Supaya nanti saat kita memindahkan adonan yang sudah kita bentuk ke dalam tepung pencelupnya lebih cepat ya teman-teman. Oke, adonan terakhir yang kita bentuk ya teman-teman. Saat membentuk adonan, pastikan sambil ditekan-tekan perlahan ya teman-teman, supaya adonan memadat dan kokoh. Oke, ini dia adonannya sudah kita bentuk semuanya.
Adonan yang kita bentuk ini kita dapat sebanyak 11 potong ya teman-teman. Dan itu juga tergantung ukuran yang dibentuk. Jika ukurannya makin kecil, makin banyak. Oke, sekarang kita bikin adonan untuk kulit kue kumbunya. Kita tuang air ke dalam tepung terigu sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Jika airnya sudah meresap semua pada tepungnya, kita tambahkan lagi airnya. Begitu seterusnya teman-teman, hingga airnya kita tuang habis pada tepung terigunya. Pastikan saat mencampur adonan tidak ada tepung yang menggumpal, supaya nanti kulit untuk kue kumbunya benar-benar halus. Oke, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka untuk adonan kulitnya. Lanjut adonan kemudian kita saring untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau mengerindil yang ikut masuk. Adonan yang menggumpal-gumpal dalam saringan ini diaduk-aduk dalam saringan ya teman-teman, supaya adonan turun semuanya. Teman-teman, untuk kekentalan adonan untuk kulit kue kumbunya kira-kira seperti ini ya. Sekarang waktunya kita masak-masak. Nah, ini kita tuang minyak untuk menggoreng. Untuk banyak minyak yang saya gunakan di sini kira-kira 250 gram atau sesuai dengan keperluannya teman-teman. Kompor sudah kita nyalakan. Kita gunakan api yang sedang ya teman-teman. Kita tunggu minyaknya hingga agak panas. Oke, sebelum adonan yang sudah kita bentuk kita celupkan, ada baiknya adonan terlebih dahulu kita aduk-aduk kembali. Kemudian adonannya kita ambil satu dan kita celupkan ke dalam adonan kulit. Pastikan adonannya terbalur merata dengan adonan kulit teman-teman. Kemudian kita angkat dan lanjut langsung kita goreng ya teman-teman. Adonan dicelupkan satu persatu, jangan sekaligus ya teman-teman, supaya nanti bentuk adonannya tetap utuh. Nah, dalam wajan penggorengan adonan juga ditata, dikasih jarak ya teman-teman. Adonan kita goreng menyebar, jangan ditimpa-timpa ya teman-teman, supaya tidak saling menempel, oke? Setelah semuanya dalam wajan penggorengan, nanti kemudian kita diamkan, jangan keburu dibalik, kita tunggu hingga kulitnya kering dan kokoh. Setelah kita diamkan, kulit yang paling bawah sudah kering dan kokoh ya teman-teman. Ini langsung saja kita balikkan semuanya. Saat membalikannya hati-hati ya teman-teman, supaya kulitnya tidak pecah. Setelah semuanya kita balikkan, kita diamkan lagi nih teman-teman, tujuannya supaya kering merata. Oke teman-teman, kita cek. Oke, ini kulitnya sudah kering. Kue kumbu yang saling menempel ini kita pisah-pisahkan ya teman-teman. Saat memisahkannya, pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya bentuknya tetap utuh. Oke, kemudian kita bolak-balik ya teman-teman. Kemudian kita diamkan sebentar lagi, supaya lebih garing. Nah, ini sudah garing, langsung saja kita angkat, kita saring semuanya. Dan ini dia kue kumbu dari ubi jalarnya sudah jadi. Gimana teman-teman? Gampang kan cara membuat kue kumbu dari ubi jalarnya? Sekarang yuk kita icip-icip yuk. Kita icip-icip. Ini masih dalam keadaan hangat-hangat ya teman-teman. Empuk banget. Dan untuk rasanya enak banget loh teman-teman. Paduan kelapa parut dengan ubi jalarnya cocok banget. Pokoknya enak banget.